wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Bung Karno yang saat ini semester 7 dari program akuntansi ingin berdiskusi tentang kode etik akuntan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ardini Mas Raja Gugup dan rekan saya Syifa Ilmia. Saya Siti Nurlaila Ali. Nah, sebelum kita ke tahap diskusi nih, aku mau kasih tahu peran akuntansi itu di dalam perusahaan. Akuntansi itu berperan di dalam perusahaan itu untuk membantu mencapai tujuan perusahaan yang ingin dicapainya. Dan perusahaan itu, akuntan itu juga menyediakan informasi yang lebih akurat. Informasi apa sih? Informasi keuangannya. Karena kan akuntan bekerja di bidang keuangan nih. Nah, selain itu, akuntan juga memiliki tujuan penting untuk menjaga dan mematuhi kode etik akuntan. Apa aja sih kode etiknya? Nah, tadi kan apa sih kode etik akuntan ya? Kode etik akuntan itu merupakan aturan yang mengatur perilaku bagi akuntan itu sendiri dan tindakannya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Nah, kode etik ini memastikan bahwa akuntan itu bertindak dengan integritas, objektivitas, dan profesionalisme serta melindungi kepentingan publik. Kemudian, kalian tahu nggak sih permasalahan mengenai kode etik ini yang selalu menjadi suatu hal yang mengakibatkan kerugian bagi beberapa pihak? Oh, itu aku tahu sih. Kerugian itu bisa berdampak atau dirasakan bagi yang terlibat maupun tidak terlibat, seperti seorang akuntan itu sendiri, pemilik perusahaannya, dan masyarakat publik. Dari semua yang kita bahas tadi, kalian tahu gak sih permasalahan pelanggaran kode etik yang baru-baru terjadi di Indonesia maupun di luar negeri? Anda tahu gak? Aku nemu nih, tapi dari perusahaan luar negeri. Salah satu contohnya itu skandal Wirecard yang terjadi di Jerman pada tahun 2020. Wirecard tersebut adalah perusahaan teknologi keuangan yang berbasis di Jerman dan menjadi perusahaan keuangan terbesar di Eropa. Namun, perusahaan ini terungkap mengalami kecurangan akuntansi besar dan melibatkan penjualan fiktif dan penyeludupan dana sebesar 1,9 miliar euro. Skandal ini menyebabkan hilangnya nilai pasar Wirecard sebesar 13 miliar euro dan kehilangan ribuan karyawan. Wow. Ini aku juga nemu nih di Indonesia ya khususnya. Salah satunya itu yang terbaru tahun 2021, skandal ini berkaitan dengan kode etik akuntan dari PT Karang Makmur Nabati atau KMN yang terjadi tahun 2021. Ini merupakan perusahaan makanan yang berbasis di Indonesia dan terdaftar di BI. Namun, perusahaan ini terungkap mengalami kecurangan akuntansi yang melibatkan penyelundupan dana sebesar 2,1 triliun rupiah yang menyebabkan hilangnya nilai pasar KMR sebesar 800 miliar rupiah dan kehilangan kerja sejumlah karyawannya. Nah, dari dua contoh perusahaan tadi, berarti perilaku akuntan itu dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dong. Betul banget. Buktinya dua perusahaan tersebut mengalami kerugian yang besar dan karyawannya banyak yang jadi pengangguran karena kan perusahaan sudah bangkrut. Nah, ada nggak kalian yang tahu upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut? Kalau dari aku sih, upaya dalam mencegah pelanggaran kode etik itu yang pertama memberikan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif melalui seminar, workshop, pelatihan online, dan lain-lain. Yang kedua itu bisa dari penegakan kode etik secara konsisten dan tegas terhadap pelanggar yang melanggar kode etik ini, seperti memberikan sanksi,
melalui teguran tertulis maupun secara lisan, hingga pencabutan izin praktik seorang akuntan itu sendiri. Terus yang ketiga, membangun budaya etika yang kuat di lingkungan kerja dengan mempromosikan nilai-nilai etik seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Terus yang terakhir itu bisa meningkatkan transparansi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan dengan menyediakan informasi yang lengkap dan akurat kepada publik. Terus juga membuat sistem kontrol internal juga bisa menjadi upaya yang kuat untuk mencegah terjadinya kecurangan dengan menerapkan sistem dan prosedur yang memadai untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko keuangan. Selain itu, akuntan juga harus menerapkan nilai-nilai independensi, objektivitas, integritas, kehati-hatian, dan kompetensi yang memadai. Penting juga bagi seorang akuntan untuk selalu memiliki kesadaran dan komitmen terhadap kode etik profesinya, serta pelanggaran kode etik dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius bagi diri sendiri maupun bagi profesi secara keseluruhan. Dari upaya tersebut, kalian ada yang tahu gak sih bagaimana contoh pelanggaran kode etik itu dalam kenyataannya yang dapat dilakukan apa aja sih? Apa ya? Kalau menolak memberi suap atau berupa hadiah dari klien itu termasuk sih seharusnya. Oh ya, terus juga kita tuh nggak boleh bikin pernyataan palsu yang menyesatkan di laporan keuangan itu. Terus juga kerahasiaan klien juga kita harus menjaga kerahasiaan itu kan. Terus apa lagi? Dalam melakukan audit kita harus bersifat profesional lah ya, paling utama, dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan pribadi sih. Pastinya. Nah, dari upaya-upaya pencegahan pelanggaran yang barusan kita bahas ini, hal ini tuh berarti juga terkait sama pembahasan psikologi akuntan ya, psikologi audit. Dan dimana audit itu kan juga merupakan bagian dari akuntan itu sendiri kan. Dan psikologi audit ini kan juga mempelajari bagaimana faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku audit dalam proses audit itu gitu kan. Pemahaman ini juga kan dapat membantu dan merancang penerapan upaya pencegahan yang efektif untuk kegiatan dari akuntan itu. Ya kan? Nah, dari pembahasan diskusi kita semuanya itu bisa disimpulkan bahwa yang pertama, seorang akuntan itu harus berpegang teguh pada prinsip kode etik yang berlaku dan juga harus bersikap jujur sih. Terus juga harus menerapkan nilai-nilai independensi, objektivitas, integritas, kehati-hatian, dan juga kompetensi yang memadai. Nah, tadi kita juga membahas pelanggaran kode etik kan. Nah, pelanggaran kode etik akuntan itu kan adalah masalah yang paling serius nih, dan yang saat ini harus segera kita atasi. Nah, upaya pencegahan dan edukasi perlu dilakukan secara dini untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kode etik akuntan. Penegakan kode etik itu sendiri juga merupakan upaya yang seharusnya dilakukan dengan tegas dan konsisten juga kan, untuk menciptakan efek jera dan melindungi publik dari praktik akuntansi yang tidak etis itu. Serta penting juga nih untuk membangun budaya integritas dan kepercayaan dalam profesi akuntan kan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang tadi udah Ella kasih tahu, dan juga akuntan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Nggak terasa ya, akibat kita membahas kode etik akuntan yang sangat panjang ini,
kita membahas, terutama kita calon-calon seorang akuntan nih. Kalau kita membahas lebih dalam, nggak bisa sampai besok nih. Panjang banget soalnya. Iya. Jadi oleh karena itu kita akhiri sampai di sini saja diskusi singkat kita ini. Jadi apabila ada kesalahan, mohon maaf. Ya kan, karena kita kan juga di sini kan masih mahasiswa dan kita juga masih belajar, terutama lebih dalam tentang akuntansi ini gitu. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.